Mari teman-teman untuk belajar untuk menghubungkan dua jaringan lokal area network dengan satu router menggunakan paket tracer yang berbasis Android. Hal ini untuk mengantisipasi teman-teman yang masih belajar untuk konfigurasi jaringan tapi belum memiliki laptop. Jadi bisa menggunakan paket tracer yang berbasis Android atau mobile. Di sini misalnya ada permasalahan, ada dua gedung memiliki jaringan komputer lokal area network atau LAN. Pada masing-masing gedung tersebut memiliki lokal area network yang memiliki network yang berbeda. Jika jaringan A kita misalkan memiliki network 192.168.0.0 dan jaringan B 192.168.1.0. Kedua LAN tersebut akan saling dihubungkan menggunakan sebuah router. Bagaimana cara mengkonfigurasinya? Dengan menggunakan paket tracer dan simulasinya seperti apa? Nah, kita buat dulu untuk topologi jaringannya. Misalnya seperti ini. Kita memiliki di masing-masing gedung itu ada dua komputer. Di gedung B juga dua komputer. Di gedung A kita dua komputer itu dihubungkan dengan satu switch. Di komputer B juga dihubungkan dengan satu switch. Nah, karena network yang berbeda antara jaringan di gedung A dan jaringan di gedung B, maka kita hubungkan menggunakan sebuah router. Di mana teman-teman perlu ketahui bahwa fungsi router adalah sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Router di sini berbeda dengan switch. Router berbeda dengan switch. Switch merupakan penghubung antara beberapa device dalam satu lokal area network. Nah, untuk tabel routingnya adalah seperti ini. Kita buat dulu device routingnya, tabel routingnya. Device name yang pertama adalah router 1. Kemudian portnya 2 port, yaitu yang kita pakai nanti FA01 dan FA10. Memiliki IP address 192.168.0.100. Kita ambil contoh yang 100. Boleh menggunakan ID yang lainnya. Karena tadi networknya adalah 192.168.0.0 pada network gedung A, maka kita ambil jaringan yang 0.100 untuk router 1. Untuk F10 di jaringan B, karena tadi network ID-nya alamat networknya 1.0, maka kita gunakan misalkan ini. Kita ketahui bahwa ini adalah kelas C, tetapi beda sub networknya. Kelas C adalah subnet masnya 255.255.255.0. Kita gunakan contoh mudahnya dulu. Kemudian untuk PC 0 kita beri 192.168.0.1. Kenapa titik 0.1? Karena di sini jaringan networknya, alamat networknya 192.168.0.0. Kita pakai 0.1. Yang kedua juga lebih mudahnya, nanti 192.168.0.2. Kemudian yang pada network pada gedung B, kita buat PC 2 nya 192.168.1.1. Kemudian yang kedua 192.168.1.2. Untuk gateway-nya di sini perlu teman-teman ketahui bahwa ini adalah yang sebagai gerbangnya menuju ke network yang berbeda. Gerbangnya di sini adalah IP dari FA01. FA01 berarti ini.
Jadi artinya gerbang. Nah, kemudian yang ini gerbangnya apa untuk menuju ke network yang lain, FA 1.0. 1.0 berarti gerbangnya ini 192.168.1. Nah, gimana cara mengkonfigurasinya pada basis mobile? Nah, kita mulai untuk konfigurasi dan kita coba untuk membuat topologinya pada paket tracer mobile, dimana kita sudah menginstal paket tracer mobile yang teman-teman bisa ambil di Play Store. Kita klik paket tracer ya, Android kita. Kita tunggu. Nah, kita yang pertama kita buat new. Kemudian kita tap aja di area kerja di situ. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih isi terlebih dahulu. Isinya 4 ya teman-teman. Switch pada gedung A, kemudian switch juga, kemudian di sini routernya kita pakai yang biasa aja ya teman-teman. Yang PT router yang selanjutnya kita buat koneksinya atau cablingnya. Kita hubungkan PC 1 dengan PC 2. Karena menghubungkan komputer dengan switch, maka kita menggunakan pengkabelan strike. Di PC 0 adalah FA0 atau FE0, kita klik. Kemudian di switch adalah FE01. Kita klik lagi yang di sini kembali. Kemudian kita hubungkan lagi dengan ini FE01. Terus kabel dulu strike FE0 ke FE11 ya. Kemudian kita hubungkan PC 2 ke switch. Cus kabel dulu strike probe FE01 ke FE, kemudian PC 03 kita beri koneksi ke switch 1, cus kabelnya strike probe. Nah, seperti ini. Kemudian kita hubungkan dari switch ke router sama. Nah, kita ingat-ingat ini. Di routernya ini adalah FE00 atau tadi di routing kita beri nama FA01. FA00. Kita pilih dulu kabelnya. Strike probe F00 ya teman-teman. Maaf tadi di portnya FA01. Kita FA00 ya di sini ya, kita sesuaikan.
connect, sini ke sini, switch kabel rekrut dari sini 00 di router satunya ke F21. Oke, kemudian dari router lagi ke switch kabelnya rekrut. Karena device yang berbeda, kita menggunakan kabel lurus. Yang ini adalah FE10 atau FA10 ke switch. Ya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita setting IP pada masing-masing device. Pada PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, dan router 1. Kita ketahui di dalam router di sini tadi ada 2 port, yaitu FA00 dan yang satunya adalah FA10. PC 01 kita konfigurasi sama seperti di desktop. Caranya kita beri IP nya 192.168.0.1. Jangan lupa kita buka tabel routing kita ya, kalau teman-teman lupa. 255.0. Kemudian gateway-nya ya, ini di bawah ini gateway-nya 192.168.0.100 ya. Kita catat dulu tadi. Kemudian jangan lupa apply change. Nah, ini sudah kita setting. Terus kemudian yang kedua adalah PC 1 pada network yang sama di gedung A ini. Klik 2 kali, kemudian kita beri 192.168.0.2. Enter. Kemudian subnet masknya 255, aduh salah, 255. Sambil kita lihat di situ ya, sudah betul atau belum dengan tabel root kita tadi. 192.168.0.100. Jangan lupa apply change. Close. Kemudian yang ketiga selanjutnya kita setting IP pada PC 2. Klik 2 kali. IP versi 4 192.168.1.1. Karena networknya tadi 1.0, kemudian 255 karena kelas C, kemudian 192.168.1.100. Apply change. Oke, close lagi. Pada PC 3 kita klik 2 kali. Kemudian IP versi 4 kita klik. Statis ya, jangan lupa karena kita setting routing statis.
Jadi jangan lupa teman-teman untuk statis. 192, 168, 1.2, enter, 255, 255, 255.0. Kemudian gateway-nya enter dulu, 192, 168, 1.100. Next, apply change, close. Kemudian untuk setting di routernya, kita tidak bisa menggunakan basis GUI di sini. Jadi kita diminta menggunakan CLI atau Command Line Interface. Kita klik di sini 2 kali. Yang pertama kita konfigurasi with dialog configuration. No, jadi kita langsung saja klik no, enter lagi. Kemudian kita jangan lupa kita enablekan dengan perintah N, enter. Kemudian kita konfigurasi spasi T, enter. Kemudian setelah itu kita inisialisasi interface yang kita gunakan, interface ya, bukan inisialisasi. Interface kita sebutkan di situ FA 0 ya tadi, enter. Kemudian kita setting IP pada routernya, IP spasi ADD spasi 192 168 titik 0 titik 1 spasi beri network masknya 255.0 enter. Nah, sudah masuk. Kemudian kita no shutdown. Enter. Nah, kemudian kita exit. Nah, untuk konfigurasi router pada port yang pertama kita sudah. Kemudian kita lanjut pada konfigurasi port yang kedua. Oke, kita interface, kita panggil interface FA 1 garis miring 0 ya. IP-nya, IP address-nya kita beri 192.168.100 spasi 255
255.0, enter. Kemudian no shutdown. Setelah itu exit. Ya. Nah, itu untuk konfigurasi pada routingnya. Kita kembali lagi ke desain kita dengan klik ini. Kita lihat di sini sudah berwarna hijau ya pengkabelannya. Sudah berwarna hijau. Kalau di sini tadi ada orange sebentar itu nggak masalah. Ini nanti akan hijau setelah konfigurasi terbangun. Selanjutnya kita akan cek koneksi melalui command prompt atau ping. Kita klik 2 kali di sini. Kemudian kita pilih command prompt. Kita ping ke IP dia sendiri dulu. Ping 192.168.0.1, enter. Replay. Kemudian dari IP dia kita ping ke IP yang lain, ke IP komputer yang lain dalam satu network. 192.168.0.2, enter. Sudah replay. Kemudian yang ketiga, kita cek koneksi kita ke FA01, ke router pada port yang pertama. Kalau pengen nggak ngetik lagi, kalian bisa pakai tanda panah di sini. Kemudian kita lihat titik 100. Sudah tersambung ke port gateway yang pertama, ke router yang pertama. Kita ping ke router yang kedua, 1.100. Sudah replay juga. Kemudian kita cek ke PC 2. Tadi IP-nya adalah 192.168.1.1. Nah, kemudian yang terakhir kita cek ke komputer yang PC 3, enter. Kita tunggu karena harus melewati router. Nah, ini sudah konektivitas sudah berhasil atau sukses. Nah, bagaimana cara melihat koneksinya menggunakan PDU atau simulasi? Ini kita close. Kita klik di sini 2 kali. Maaf. Kita klik sekali, kemudian simple PDU. Destinasinya mau kemana? Misalnya ke PC 2. Kemudian kita play. Ya, untuk mengecek
hasil konektivitas kita, misalnya dari PC 0 kita akan mengirimkan data ke PC 2. Nah, caranya gimana? Kita klik satu kali, kemudian simple PDU, tap the destination device ke PC 2. Nah, kemudian sebelum kita play, kita sambil lihat skenario-nya. Nanti apakah pengiriman dari PC 0 ke PC 2, pengiriman data dari PC 0 ke PC 2 itu berhasil atau belum. Begitu juga dari PC 2 ke PC 0. Baru kita play. Skenario di sini untuk menampilkan sudah berhasil atau belum. Kita play. Nah, kita tunggu prosesnya. Ya, masih in progress. Kirim balik. Ya, ini udah successful. Nah, kalau mau mengecek lagi konektivitas, sama tinggal klik seperti tadi. Begitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyimpan rancangan kita tadi, kita bisa menyimpan dengan cara menyentuh gambar amplop kiri atas. Kemudian jika akan menyimpan pertama, save network. Kemudian jika akan menyimpan dengan nama lain, kita save as. Kebetulan ini sudah saya simpan, jadi saya akan mengajak teman-teman menggunakan save as. Nah, di sini akan saya beri nama praktik routing statis 1 router. Oke, enter, kita simpan. Nah, nanti akan tersimpan pada SD card Cisco Packet Tracer 7, save dengan nama praktik routing statis 1 router titik PKT. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.